Al-Asatidzah, pada syiban, hadirin wal hadirat rahimahullah. Apa anak balik Jakarta jadi selama terus. Hari ini kembali dimintakan oleh Ustaz Mahdi karena ongkos balik ni Ustaz Mahdi belinya. Sore kami mus datang kan. Hari ini terpaksa minjem sahuban Ustaz Fahmi anak. Hadirin wal hadirat sekalian, ini pengantinnya bisa nggak bahasa Palembang? Bisa ya? Bisa. Baca. Baca. Hadirin wal hadirat sekalian, Bisa langsung itu. pernikahan ini dibagi menjadi 3. Jodoh ini ada 3. Ada jodoh dibatasi dengan perceraian. 3 bulan pakai itu buang. Ada yang setahun pakai itu buang. Ada yang bunting sehari lepas. Namanya cerai. Dan itu sudah menjadi takdir, walaupun itu abwatul halal indallah talaq, tapi hukum perceraian sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada jodoh ini berbatas dengan nama tertulis di papan buku di bawah bendera hijau. Kematian. Inilah yang paling banyak didoakan di masyarakat. Mari kita doakan kedua mempelai supaya jodohnya sampai kepada ajal memisahkannya. Itu umbuyan. Tapi banyak jodoh cuma batas dengan kematian. Ketiga, jodoh ini sampai dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang paling kita harapkan. Untuk mendapatkan jodoh sampai ke dalam syurganya Allah perlu perjuangan. Perlu perjuangan, maka itu suami dan istri menjalani dalam bahtera rumah tangga ini harus dengan modal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir ini cuma sekadar menghantarkan kedua mempelai untuk mendapatkan bahtera rumah tangga. Tapi kalau di Palembang itu aku tidak tahu Jakarta, dan sampai saat ini belum terdengar di Palembang itu kalau main ini atas nama Kepala Urusan Agama Republik Indonesia menyatakan kedua mempelai sudah sah menjadi pasangan suami istri sesuai dengan hukum agama, ilmu menakahan, dan undang-undang negara Republik Indonesia. Hari ini kami ucapkan kepada kedua mempelai, semoga menuju bahtera rumah tangga dengan kebahagiaan, dan kami antarkan kedua mempelai dengan lambaian tangan dengan doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi. Ujiku pak, itu tuh salah. Itu tuh doa untuk berangkat. Naik ketek, naik perahu, bener gak Ustaz? Ini nak naik wong. Sama? Masih cucu nih baik. Sama dah Ustaz? Kan salah itu. Bismillahirrahmanirrahim itu doa naik kendaraan. Ini nak naik wong, janni minas syaitan, wa janni bi syaitan ma razaqtana. Sambungan Nabi Mus kemarin. Jadi nikah itu siapa yang kiwat itu namanya? Padahal antum mendapat amanah dari Allah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalah sama jaddokum. Habib Ahmad bin Syekh punya anak 38. Benar tak sama ini? Nah, sama di senyum. Cuma dia siko. Cuma masih bergoyo biar gemuk-gemuk ini lah. Jadi antum punya amanah min indillah untuk memperambah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu yang hamil jangan takut. Setiap satu hari ada nilai di sisi Allah. Satu hari orang hamil itu pahalanya lebih daripada 70 rakaat salat sunat. Jangan takut. Bahkan orang meninggal dalam keadaan nifas pun ada jaminan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan pemerintah yang nyuruh anak siko. Kalau memang kita keluarga terhormat, kita orang mulia, kita orang pintar, kenapa kita melahirkan orang-orang yang pintar di dunia ini sedikit? Preman harimnya 4, punya anak 12, tukang sabu-sabu. Tapi kalau kita melahirkan anak 12, 15, 10, 8, tapi ahli maulid galau, barokah dunia ini.
ahli majelis barokah. Di atas dunia ini masjid, majelis itulah tempat yang mulia di permukaan bumi ini. Jadi kita punya amanah, dan semua yang kita lakukan terhadap istri kita, semua itu adalah ibadah, ibadah dan ibadah. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang menyusui anaknya pun diberikan oleh Allah taala nilai pahala. Tapi sekarang banyak menjual anak dengan susu sapiah. Tunjuk susu ASI, tunjuk ini. Padahal di dalam ilmu, susu pertama kali keluar dari seorang wanita ketika anaknya lahir, air susu yang pertama keluar itu adalah antibodi sepanjang umur anak. Tidak boleh dibuang, harus dimasukkan ke dalam perut anak. Maka itu abahnya jangan nului. Anak bapak sampai wong heboh di Palembang, anak waktu itu masih SMP. Sampai anak berani kenanya sama Ustaz A. Anak nanya Ustaz apa nih hukum wong lanang melok nyusu ke bini? Uji wong haram Ustaz. Ya, tahu pe. Dari ujung rambut sampai ke ujung sengkil betina punya wong lanang. Halal. Uji wong dua beradik dari mana jalan? Bapak dengan anak dua beradik ini. Halal. Uji sadang apa? Segala yang di badan istri halal untuk suami. Dah apa pe? Anak waktu itu SMP bapak. Tanya sadar, ya Allah be, kau ni bini belum lalanya. Dah bosan buat ilmu. Tidak apa bapak, tak ada hukum mengatakan suami dengan anak bapaknya jadi dua beradik, dah ada hukum. Cuman ada tata tertib. Pertama, jangan berebut. Jangan tak boleh berebut, ada jatah ya. Ya, sudah tu kalau abahnya melok budak ni kancang berhenti nyusu. Ditanya apa? Mampu rokok. Nah. Tapi hukum bapak bukan anak ni lagu baik ngomong. Memang hukum halal. Salami halal. Nah, angkut juga. Itu bapak ada pahala kalau. Jadi ibadah ini bapak penuh dengan ibadah ini penuh dengan karena nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan ingat bahwa nikah ini ibadat. Siko ibadat, dua ibadat, tiga ibadat, empat pun ibadat. Semua itu adalah ibadah dan ibadah. Dan hidup ini memang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Al-Habib Utsman bin Agir kata beliau dalam kitab Isyadul Anam, beliau nyatakan seluruh ibadat ini bukan cuma sholat, puasa, zakat dan haji, tapi seluruh gawe baik itu adalah ibadah. Dan inilah kelebihan kita sebagai manusia dibandingkan dengan hewan. Sapi, kambing dengan kita kalau diparahkan sama hampir. Al-insan hayawanun natiq. Manusia ini adalah hewan yang berpikir. Beda kita dengan hewan adalah ibadah. Tapi kalau nak berego masih berego lawan enam. Kulitnya buat terbangan. Dagingnya buat sate. Buntutnya buat sop, sikilnya buat kekil, jeruannya buat soto, bacang, tainya buat pupu. Kita apa dia ambil? Kulit tipis, tai mambu, daging kate gego. Cuman bedakan kita adalah ibadah. Salah satu ibadah adalah pernikahan. Jadi setelah saat ini Anda memasuki pintu pernikahan, yang di dalamnya itu kata Imam Al-Ghazali, hidup dalam rumah tangga bagaikan kapal di tengah laut. Pasti ada problem. Biarpun kiai, biarpun ustadz, biarpun orang berduit, biarpun macam mana, pasti dalam rumah tangga ada permasalahan. Semua permasalahan hidup ini akan selesai dengan dua syarat. Satu, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Dan jangan ada umpat puji di belakang hari, dia ribut dan selalu mengungkit-ungkit kesalahan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri bagian kita, kita pun bagian istri. Kemudian ini yang pengantin betina, walaupun gayanya udah kata sini, aku yakin karena ini apa kamera ni ngawas saya aku. Ya, ibu-ibu yang di belakang, apa yang di mana kendak dia. Kamu ngatur rumah tangga tidak sulit ngatur rumah tangga ini.
Dan kita juga lanang harus menyadari, kalau istri suami ngejuk duit, belanja itulah yang dimasakkan. Suami siap apa yang diberikan kepada istri, itulah yang kita masak, yang kita makan. Dia ngejuk besar, kita masakkan lemak. Dia ngejuk kecil, mana yang ada. Dek masak ke pindang, dia ngejuk 100.000, beli ke ayam. Dia ngejuk 20, beli tiwak teri. Oh dek, mandai makan pindang teri, jangan nyenyes, 20. Selesai. Aman kan rumah tangga. Yang galak repot ini ngejuk belanja kecil, nak makan lemak, betul sedap. Dia ngejuk 100.000, masakkan sop. Beli ke ayam. Ngejuk 20, beli ke kepak ayam. Selesai. Baik sop maupun pindang, tanyalah Ibu Mahdi, sama be bumbu, aku ni belajar. Sama be bumbu pindang, bumbu sop, tapi yang permasalahannya adalah isinya. Dan ingat, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada barang melata di permukaan bumi kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Cuman yang membedakan kita nasib. Contoh baik bapak, kita nih kaki ada pasamanan apa ni? Banci sih. Ada sop itu. Usul-usul lah, kalau pengen mak zaman Jepang. Bek nasi, bek ini, gilian di sop. Nasi. Penyedok, upek-upek. Nak nyari isi. Pancedok kentang tu. Penyedok oten. Pancedok makaroni. Kawan tu gini berat pe ni. Pantepak maju mang cik, bagus mang cik. Kapan mang cik ini maju? Panitia datang nambah isi. Nasi tak? Nasi. Noleh mulu. Ah ya, betul tidak apa-apa. Yang bedanya itulah itu. Tapi kalau ketika kita rasakan sop ada kentang rasanya sop dapat ayam rasanya sop, jangan takut hidup. Bahkan dijamin oleh Allah ketika sahabat bertanya pada Rasulullah tentang kehidupannya. Uji Nabi Zuad. Benar apa? Zuad. Ya khair, Zuad. Masih buntu. Ngapa lagi uji Nabi Zuad? Dua. Tak kata ustaz-ustaz kalau kita mau untuk Zuad, kata-kata berani. Ketiga sampai keempat akhir Yusuf masih uji Nabi 4 ekor bini tu. Bacalah kau hidup, itulah rezeki. Jadi tetap dijamin oleh Allah, jangan takut. Jadi hidup ini sudah ada bagian, jalani kehidupan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, tidak banyak-banyak lagi. Terakhir, suami dan istri kedua-duanya ada S. Suami istri ada S galau. Arti S itu siap-siap. Siap untuk mengetahui sifat asli istri dan mengetahui sifat asli suami. Siap-siap mengetahui sifat mertua, siap-siap mengetahui sifat ipar, siap-siap untuk mengetahui sifat kedua keluarga. Yang penting kalian berdua harus siap menghadapi persoalan hidup. Kalau kita nak kaya bapak, nunggu nasib. Tak kata ujung kita Palembang, kaya tak pacak diancam, miskin tak pacak ditolak. Benar. Kaya nunggu nasib, miskinlah keturunan. Tidak ajak nolak. Apip tidak mewarisi harta, Apip cuma mewarisi miskin pula. Miskin, tapi tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kebahagiaan. Suami balik, istri sudah siap dengan pakaiannya, dengan rapi. Tak pula nak babang bebe besar pula tengah malam babang bebe. Ju satu topik babang kapan tangi, ya Allah je laki. Maki sidu, maki alis, kalau macam bang bebe terjono. Ya Allah Tuhan. Tak mungkin, tapi dengan cukup dengan rapi weh. Dengan rapi, dengan bagus, dan Rasulullah senang wanita yang wangi. Jadi dijalani bahtera rumah tangga dengan kasih sayang. Kalau kita sayang dengan badan kita supaya wangi, supaya rapi, kita jadikan istri kita supaya rapi, supaya wangi juga. Tapi kalau hidup ini istri tidak dianggap bagian dari kehidupan, aku paling tak setuju, anak tak setuju bapak. Kalau wong laki-laki yang galak berkimpelan duit. Ini ada klepe duit nah. Belum ada ngisinya ini.
Kenapa ini bojo gobok dia gelap? Bini kita nak ngembe, anak kita nak kena dia. Karena istri bagian kita benar. Ya kan? Ya biarlah kak ngembe duit laju lah. Tapi kalau lanang dompetnya disimpeninya, duit dikimpelinya. Jadi kita nganggap istri kita tuh apa? Kita anggap siapa bini kita tuh? Inilah yang kadang-kadang mendatangkan perpecahan dalam satu rumah tangga. Jadi untuk mendapatkan istri sebagai pendamping kita sampai hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Kaget kita besar macam Nabi Adam, belagak macam Nabi Yusuf, senyum kita macam Nabi Muhammad. Istri kita dijadikan lebih cantik dari bidadari. Kata Rasulullah dalam hadis anda baca dalam Riyadhus Shalihin, bidadari kalau minum banyak liwat gawa banyak kejingan. Kalau dia ngangkat betis, som-somnya tembus. Bidadari ya miamat. Anak undang amin. Ya, bidadari sebegitu cantik. Harem kita, istri kita yang taat kepada Allah dan setia kepada suami, Allah ciptakan lebih cantik dari itu. Jadi ibu-ibu jangan takut. Ya Allah, kami mama Nusa, kalau bidadari cantik kami ingat ni mama tidak. Kamu dijadikan cantik kita, bahkan lebih cantik dari bidadari. Coba kalau bagang bagus, mana yang diawasi? Pasti tetap pada istri kita. Besar, tinggi, belagak dan bidadari itu akan mencintai kita, senang kepada kita. Cuman bentuk rai kita tidak macam ini, di belagak. Kalau mah inilah bentuknya madu ke nasib. Alhamdulillah hari ini rumah tu galak dengan kita. Pas kita main mengkali dia tu galak waktu malam dia tu, kita lama dia tu malam. Bangsa siang liwat juga. Ya? Nah, jadi kaget bahagia rumah tangga di dunia, insya Allah kita kumpul juga kaget di sana. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Hanya kami mendoakan kepada kedua mempelai semoga rukun dan damai dari dunia sampai akhirat, hadapi semua persoalan hidup dengan ketenangan dan kesabaran. Contoh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal 'afwu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.